Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam acara Cimenyan Digital bersama saya Mutia Arista dan Karang Taruna Desa Cimenyan. Nah, malam ini kami akan kembali membahas mengenai waspada Cimenyan zona merah. Karena pada saat ini corona belum berlalu juga. Nah, saya sudah ditemani oleh narasumber kami gitu. Dan ada narasumber 1, narasumber 2, dan narasumber 3-nya kebetulan berhalangan hadir karena ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dan beliau juga katanya sedang kurang enak badan. Nah, untuk narasumber yang pertama di sini ada Bapakku kita, Pak Supratman Taryana SPDI. Wilujeng wengi Bapak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Semangat atuh Pak. Semangat. Damang Bapak. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Dan ini ada narasumber kedua kita yaitu Ibu Bidan Perdita Damayanti Ayam Dekeb MKM. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Damang Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar sip. Alhamdulillah ya di sini sudah ada 2 narasumber kita karena tadi saya katakan untuk narasumber ketiganya yaitu Bapak Brigadir Denta. Beliau berhalangan hadir karena sedang tidak enak badan. Kami doakan semoga Pak Denta cepat sembuh ya. Nanti insya Allah kita terhubung dengan beliau gitu di via suara gitu. Oke, langsung aja ya. Jangan berlama-lama gitu karena masyarakat juga sebetulnya sudah menunggu-nunggu nih acara kita. Mohon maaf juga nih saya sampaikan harusnya kita itu tadi mulai jam 18.30 karena kami ada sedikit kendala jadi kami mulai jam 7 ya. Mohon maaf. Dan Pak langsung aja nih. Gini nih saya mendengar isu-isu di Desa Cimenyan khususnya bahwa Desa Cimenyan itu sudah masuk ke zona merah nih. Banyak orang yang positif coronanya gitu. Apakah itu benar atau seperti apa gitu? Masyarakat di sana tuh butuh kepastian Pak dari Bapak. Seperti itu Pak. Mangga Pak. Baik, terima kasih untuk jajaran Karang Taruna yang sudah memberikan kesempatan bagi kami pemerintah desa pun dari Dinas Kesehatan untuk memberikan sedikit pencerahan lah kaitan dengan situasi dan kondisi yang ada di Desa Cimenyan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat warga masyarakat Desa Cimenyan. Pada kesempatan yang kalau saya anggap ini sangat luar biasa, di mana segala sesuatu yang menjadi keraguan-raguan butuh kepastian katanya. Insya Allah kita berikan pencerahan lah buat warga masyarakat. Nah, kaitan dengan tema hari ini apa nih tema teh? Waspada. Waspada. Waspadanya tuh kayak waspada gitu. Cimenyan zona merah. Waspada Cimenyan zona merah. Sampai hari ini secara tertulis baik SK ataupun surat edaran saya belum menerima. Tapi kalau masalah kekhawatiran benar-benar sangat khawatir kondisi sekarang gitu ya. Ntar bisa dijelaskan lah sama Bidan Dita dari jajaran puskesmas gitu. Bagaimana situasi kondisi yang ada di Desa Cimenyan gitu ya. Ntar beberapa hari ke belakang saya sudah coba ngumpul semua pihak. Menjelaskan lah sedikit yang terjadi di Desa Cimenyan. Benar-benar sangat prihatin gitu ya. Setelah sekian lama Neng, bukan lagu Neng. Setelah sekian lama kita tidak melakukan siaran langsung gitu ya. Terus betul-betul kondisi hari ini kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, ya dampaknya akan luar biasa. Jadi pada intinya ntar kita bahas lah upaya dan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa untuk ke depan sudah saya siapkan. Tapi pada intinya untuk sampai hari ini saya belum menerima surat keputusan ataupun edaran kaitan dengan Cimenyan dinyatakan sebagai zona merah.
eta sementawis manehnya. Eta samanta Wisma. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau secara resminya itu melalui surat edaran belum ada keputusan secara resminya bahwa Cimian masuk ke zona merah. Hanya saja kita sebagai warga masyarakatnya harus disiplin, waspada, hati-hati karena virus ini tidak memandang siapapun ya, tidak memandang mau itu pakum itu saya gitu kan Pak. Mau itu siapapun ya sama saja. Terus ini nih untuk ke Bu Bidan, Ibu, saya tuh mendengar bahwa di Cimian itu kenapa dibilang zona merah karena katanya banyak yang positif corona. Nah itu tuh sebenarnya secara data dari kesehatan dari puskesmas itu seperti apa sih Bu? Ya, sebelumnya saya berterima kasih ya Teh ya atas pertanyaannya. Jadi betul sekali ya, terutama di bulan November ini ada pelonjakan kasus sampai hampir 10 lah, 9 hampir 10. Cuman alhamdulillah untuk beberapa ada 3 orang alhamdulillah 2 hari kemarin itu sudah selesai masa pemantauan ya. Masa pemantauan itu karena gini, jadi seseorang yang dinyatakan dia positif itu hasilnya tentu saja dari swab ya Teh ya. Jadi kita juga nggak bisa apa namanya asal-asalan tuh orang apa kena corona atau biar kita dapat apa gitu ya misalkan kesehatan amit-amit teh ya. Soalnya yang saya lihat juga di kondisi di lapangan itu sebetulnya lelah gitu kalau misalkan ada yang positif teh. Soalnya itu tuh HP itu pasti krang-kringkrung bahasa Sunda namanya. Itu dia Jadi itu dia teh nelponan itu sampai jam 12 malam gitu ya. Lelah sekali lah apalagi saya kan bidan desa ya yang membina wilayah di desa Cimenyan. Jadi pasti yang pertama kali yang ditanyakan ya ke saya gitu. Jadi kayak misalkan Bu Bidan yuk, nah aya nu positif kudu kumaha, kudu dilaporkeun, bade dikeluarkeun atau bade diusir, ada yang sampai kayak gitu. Padahal tidak boleh seperti itu, nanti kita bahas lagi lah masalah yang seperti parah itu ya ya. Bu. Sedih Gitu, ya kalau iya. misalkan contohnya saja gitu tidak positif tapi orang-orang di sekitar kita yang bilangnya wah itu positif karena Betul. mungkin kan kita hanya check up aja ke rumah sakit gitu Betul. ataupun misalkan hanya gimana gitu Iya. kita cuman batuk-batuk biasa karena kecapean mungkin tapi sekarang mah banyak banget yang bilang bahwa sedikit-sedikit corona gitu. Betul. Termasuk juga masyarakat bilang gini, kok udah positif tapi masih dibiarkan berkeliaran, apakah itu betul seperti itu atau misalnya ada karantina atau bagaimana Bu? Betul, jadi ada beberapa orang yang kemarin sudah dikonfirmasi positif, tapi masih ada yang membandel gitu ya Teh ya. Jadi beliau itu jadi ada beberapa yang sudah tahu positif malah jalan-jalan gitu. Sudah dikasih peringatan dari puskesmas dari mana-mana dari pihak desa, tapi masih seperti itu. Cuman ya mungkin kurang pengetahuan juga kali ya. Ya intinya sih tapi namanya COVID itu kita kan ada etika ya Teh ya, jadi tidak boleh membeberkan rahasia lah gitu. Tapi kan itu lah haula ya, misalkan pasien taunya dari mana gitu ya, kita juga petugas kesehatan tidak boleh membocorkan kecuali misalkan untuk bantuan atau emang satu hal yang memang betul-betul penting baru kita berikan. Itu juga dengan mewanti-wanti jangan sampai ada kegaduhan dan lain-lain lah gitu, tetap dirahasiakan identitasnya seperti itu Teh. Oke, kalau yang misalkan yang positif gitu, kalau misalnya saya lihat-lihat kalau misalnya di kayak di rumah sakit besar gitu kan itu jadi mereka tuh karantinanya memang benar-benar karantina di rumah sakit gitu. Kalau yang di desa Cimian sendiri kenapa gitu nggak sampai ke rumah sakit gitu misalkan lebih intens lah. Kalau misalkan di rumah ya tadi Ibu katakan jadi ada yang bandel lah, ada yang kabur, ada yang jalan-jalan. Jadi itu tuh kalau bahasa Sunda nama ngaragokan anu lain gitu Bu. Ngaragokan yang sehat, jadi dia kan pura-pura sehat gitu. Kalau misalkan ya dia pura-pura sehat tapi dia ingin bergabung sama orang-orang yang sehat, kenapa gitu nggak sampai diisolasi benar-benar misalkan dikarantina sama pemerintah atau misalkan sama Pemdes atau gimana itu? Jadi gini Teh, sebetulnya kalau misalkan untuk karantina sendiri ya itu ada ada syarat-syaratnya gitu. Apakah dia memenuhi atau tidak? Seperti itu kan ada hasil laboratorium ya, misalkan ada yang di bawah 35 yang hasilnya rujukannya tuh ada yang di atas. Misalkan kalau yang di bawah 35 itu memang penularannya itu sangat berbahaya. Nah, itu memang harus misalkan di BLK atau seperti itu atau ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit itu yang ada gejala gitu, tapi kalau misalkan yang tidak ada gejala bisa di BLK atau nggak di rumah, asal rumahnya memenuhi syarat aja gitu. Biasa di rumah tapi jangan kemana-mana gitu, nggak apa-apa sih, asal 14 hari gitu. Kalau bandel dikit mah nggak apa-apa.
Ya jangan. Harus tetap. Soalnya kan bandel-bandel ya Bu pasiennya tuh. Ya itulah makanya kan dengan ada acara ini mudah-mudahan masyarakat tuh lebih tahu lah gitu ya, lebih waspada lagi, terus mengingatkan juga gitu. Sebenarnya kalau misalkan bandel seperti itu kan nanti masyarakat juga tahu dia misalkan beliau misalkan positif nanti dapat teguran juga gitu ya, jangan sampai menularkan kepada yang lain seperti itu teh. Oke, tadi kan melonjaknya kasus-kasus yang positif di Desa Cimenyan. Tentunya kalau dulu tuh Pak ada yang namanya PSBB. Nah, kalau misalnya sekarang itu diberlakukannya seperti apa sih? Masa di Cimenyan banyak yang positif nih, dibiarin aja berkeliaran, takut atau yang lainnya? Nah, itu gimana Pak? Sampai sejauh ini kita masih menggunakan adaptasi kebiasaan baru. Cuman memang ada upaya yang kita lakukan dari pemerintah desa. Nah, ini dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Desa Cimenyan tertanggal 4 November. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya dibentuk gugus tugas untuk percepatan penanganan COVID. Nah, ini bentuk bagaimana keseriusan pemerintah Desa Cimenyan menangani masalah corona ini. Insya Allah ke depan kita sudah bentuk tim, kita dapat anggaran juga gitu kan ya. Nah, ini ke depan insya Allah itu apa yang dikhawatirkan oleh warga masyarakat sebenarnya kita tinggal harusnya bersama-sama gitu. Semaksimal pun pemerintahan desa dengan semua pihak termasuk dengan mitra-mitra tanpa didukung oleh masyarakat susah gitu ya. Ke depan yang kita agendakan yang pertama akan ada pemberian makanan bergizi. Kemudian kita akan ada padat karya kaitan dengan penyemprotan. Kemudian kita sampai ke pembersihan sekitar rumah selokan. Nah, ntar kita sentuh juga gitu ya. Jadi sebenarnya kami ini sangat butuh dukungan warga masyarakat. Salah satunya tadi disiplin. 3M teh hanya eta teh sebenarnya mah hal anu naon ya gampang dah sebetulnya mah gitu. 3M teh tinggal kita mau nggak ngejalaninnya gitu. Jadi lebar oge anggaran gitu ya, ketika anggaran sudah besar, tahu sendiri 2020 kan terpangkas anggaran untuk Desa Cimenyan luar biasa. Sekarang sudah dianggarkan lagi. Jadi lebar gitu nya anggaran gitu. Jadi insya Allah bentuk keseriusan pemerintah Desa Cimenyan kita sudah membentuk gugus tugas untuk percepatan penanganan COVID. Nyambung ya Pak yang sama yang barusan. Gugus tugas percepatan COVID. Ya, penanganan ya. Penanganan COVID. Nah, itu tugasnya ngapain aja sih? Okay. Atau kalau misalkan ada istilahnya mah belusukan gitu ke tiap wilayah atau hanya ke yang benar-benar sudah parah banget gitu, misalkan ini zona tidak aman gitu atau bagaimana itu Pak? Baik. Kita ada piket. Jadi untuk siang malam kita akan adakan piket. Jadi memang standby untuk 24 jam. Termasuk kayak kemarin kan banyak kejadian manakala ini positif riweuh desa gitu ya. Saya komunikasi dengan Bu Bidan. Karena masyarakat ya gitulah kalau ada yang positif teh ya pengennya teh orang itu nggak ada gitu. Nah, ntar mah kan ada orang yang memang ditugaskan untuk bisa komunikasi lah gitu ya, baik dengan warga, dengan kami pemerintah, dengan dinas kesehatan, sehingga kalau toh terjadi apapun enak gitu. Termasuk ntar yang tadi kayak kita akan belusukan dalam artian untuk penyemprotan. Kemudian ketika perhatian kita memang sudah ya terhadap yang sudah memang positif. Dulu kita ada sembako. Nah, sekarang insya Allah kita akan coba tingkatkan lagi lah bantuan untuk yang terdampak yang positif biar benar-benar dia selama 10 hari 14 hari Bu Bidan ya 10 sampai 14 hari dia bisa benar-benar diem di rumah gitu Neng. Oke. Nah, kembali lagi gitu karena tadi ada beberapa kasus yang positif, bisa dijelasin juga gitu bahwa masyarakat juga sebetulnya pengen tahu ini teh titik-titik rawan di Desa Cimenyan tuh apakah keseluruhan Desa Cimenyan termasuk titik rawan atau kan hanya di RW-RW tertentu saja? Mungkin kalau dari segi pendataan, dari segi medis gitu ya, dari kesehatan, itu ada nggak sih Bu titik-titik rawan yang ada di Desa Cimenyan tuh di mana aja? Ada. Jadi untuk
kalau orang kami rahasiakannya soalnya ada etika ya teh ya. Cuman mungkin untuk saat ini saya informasikan aja per RW aja gitu ya teh ya. RW Mohon. betul. Disimak Untuk ya. ya untuk sekarang itu alhamdulillah, kalau sebelumnya itu jadi hampir berapa ya? Dari 23 RW ada 5 lah, hampir 5 RW ya yang positif gitu. Cuman alhamdulillah sekarang itu sudah pada sembuh. Jadi seperti dari RW 3 ada dari situ sekarang sudah alhamdulillah sudah sembuh. Beliau juga udah bekerja lagi ya teh ya ke tempat pekerjaannya. Terus di RW 4, kalau RW 4 itu banyaknya di komplek seperti itu. Iya. Jadi memang banyaknya di komplek ya. Ya ini tuh titik-titiknya itu seperti di nggak apa-apa saya sebutkan ya. Kan Mangga, ini mah boleh. tempat saja ya, bukan Iya, orangnya. betul. Jadi seperti di pada Suka Ideal. Terus di mana Pak RW 17? 17 Sutra Indah. Nah, di Sutra Indah Sutra seperti itu. Indah. Jadi memang ada di situ di komplek. Kan memang beliau itu bekerjanya di kota ya teh ya. Mungkin protokol kesehatannya kurang diwaspadai gitu ya, kurang diperhatikan lah gitu. Sebetulnya sih kalau misalkan kita protokol kesehatannya dipakai, insya Allah kita aman gitu. Seperti ini saya maaf ya nggak pakai masker, tapi kan kita jaga jarak ya dan tidak berhadapan lagi Pak. Insya Allah ya, ini juga sambil mengajarkan sama masyarakat, bukan saya tidak pakai masker, tapi saya selalu pakai masker bertemu pasien apalagi saya kan petugas kesehatan ya, dari awal juga kan kadang suka ada yang rame-rame itu, padahal kan tidak seperti itu. Kayak gitu sampai sekarang alhamdulillah aman, karena itulah menerapkan protokol kesehatan gitu. Pakailah masker jika keluar dari rumah, jika sudah keluar dari rumah masuk ke rumah langsung ganti baju, lebih baik mandi ya. Bagusnya kalau dari luar rumah, nyampe rumah buka baju mandi baru megang-megang. Jadi kalau misalkan belum bersih ya jangan pegang-pegang. Kalau bisa itu di ruang tamu itu khusus tempat untuk penyeterilan gitu di situ. Jadi datang ke rumah tas semua disterilin, disemprot-semprot dulu, baru masuk rumah langsung mandi, udah bersih baru megang anak-anak kayak gitu teh. Alhamdulillah sampai sekarang juga aman ya, dan doakan mudah-mudahan kami petugas kesehatan sehat terus, karena kami kan garda terdepan cenahnya. Yang pertama kalau ada yang positif kan kami pasti harus langsung ke bersangkutan gitu. Mohon maaf bukannya nggak mau nggak mau berdekatan atau gimana, pakai APD bukan anjing sieunan ya, kita teh harus sehat gitu ya, harus pakai baju astronot seperti itu. Ke segala ya Bu, Iya, kadang. soalnya kan kita harus sehat ya. Kalau misalkan petugas kesehatannya sakit, nanti siapa yang mengurusin orang sakit, bener nggak teh? Betul. Nah, makanya itu Gitu. sebetulnya ya Bu, kalau misalnya menurut saya kan garda terdepan itu sebetulnya bukan tenaga medis tapi diri kita sendiri. Betul, tak Diri itu. kita sendiri gitu. Jadi sebelum ke tenaga medis, sebelum ke pemerintah gitu, pastinya kan ada segala-galanya pasti ke pemerintah adanya. Aku pasti gitu kan ya, Pak. Cuman gitu kalau misalkan kitanya bisa menjaga, insya Allah gitu. Garda terdepan itu adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya sudah ada, misalnya diri kita sendiri sudah kena, baru tuh ke yang medis, pemerintah, itu baru boleh dilibatkan. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut gitu, apa sih Pak pada saat ini yang dilarang sama yang diperbolehkan gitu? Karena saya pribadi jujur takut kalau misalnya udah ada sampai 10 orang di Simenyan gitu, karena di sini kami orang-orang di pemerintah, tenaga medis gitu, kita banyak yang berkaitan atau berinteraksi langsung sama warga masyarakat, sementara kan kita nggak tahu gitu masyarakat tersebut habis dari mana, riwayatnya seperti apa, jadi kan was-was juga gitu. Nah, jadi apa yang dilarang sama apa yang diperbolehkan pada saat masih AKB ya Pak, adaptasi kebiasaan baru, gimana Pak? Sebenarnya adaptasi kebiasaan baru kita sudah bisa berjalan, cuman memang ada aturan-aturan gitu ya yang harus kita jalankan. Pada intinya jalankan segala suatu protokol kesehatan gitu ya di tempat apapun. Contohnya untuk kegiatan naon yang hajatan banyak, Boleh hajatan. hajatan boleh silakan gitu kan ya. Yang penting ada kan tahu 50%. Lamun di ruangan ya diatur. Jangan sampai bergerombol gitu. Meskipun memang sulit. Nah, nu susah teh saha sebetulnya ya. Nah, di sana bisa, nah di sini henteu. Sebetulnya siapa yang yang bikin bisa itu siapa, dah nggak ada. Jadi maksudnya membisakan untuk sampai kada puntennya hiburan bergerombol, tidak ada yang bisa kan.
gitu ya untuk seperti itu. Hajatan bisa, tapi protokol kesehatan jalankan terus. Yang kehadiran 50% atuh diatur. Ya mohon maaf ya karena situasinya seperti ini, undangan jam sa ini sampai jam sa ini bisa lah teknisnya. Jadi tidak ada kata seolah-olah aduh pemerintah desa pilih kasih no ya bisa ya, pada intinya semua orang bisa tapi jalankan sesuai dengan protokol kesehatan kecuali hiburan. Memang kalau untuk hiburan sampai sejauh ini ya pihak kepolisian belum bisa mengizinkan ya kaitan untuk hiburan gitu ya dengan alasan apapun. Nah ini kan ya kita bahas aja biar clear lah. Kan seolah-olah kadang-kadang desa mempersulit kaitan dengan hiburan, sebenarnya tidak, bukan mempersulit karena memang kita untuk sampai sejauh ini belum bisa untuk hiburan. Kalau toh ada nya punten kembali ke orangnya tadi gitunya, jika nutusiun gitu, jika nutusiun ku corona gitu. Padahal kalau sudah terjadi ya tahu sendiri tadi. Jadi pada intinya gitu nengnya. Terus yang lain naon contohnya gitu. Contohnya misalnya ini Pak, kayak Cimenyan merupakan jalur wisata gitu kan, pariwisata dari bawah sampai ke atas penuh ya wisata semua gitu di Desa Cimenyan. Nah kalau untuk penerapan aturan lah ya Pak, aturan untuk di taruhlah kafe gitu ya, untuk di kafe-kafe itu seperti apa sih? Karena saya dengar-dengar kalau misalnya di bawah mah kafe teh tutupnya sampai jam segini. Nah aja itu mah masih kena bisa buka. Nah saya mah sampai kan kalau dicari-cari saya ada Pak yang seperti itu. Karena kami ada beberapa sumber juga gitu yang menyampaikan seperti itu. Itu gimana Pak sebetulnya untuk kafe-kafe, tempat pariwisata termasuk Puncak Bintang, Caringin Tilu itu bagaimana Pak? Kalau dari Puncak Bintang itu kan sudah ada ya dari Dinas Pariwisata kalau nggak salah ya. Jadi diperbolehkan silakan. Cuma yang tadi ada aturan, segala sesuatu ada aturan. Dari mulai jam berkunjung gitu ya, buka jam berapa, tutup jam berapa, kemudian protokol kesehatan tetap intinya diperbolehkan gitu ya. Cuman memang ada beberapa tempat ya kembali dari kesadaran masyarakatnya. Mohon maaf, kita buka saja kaitan dengan Caringin Tilu contohnya. Nah ini mohon dalam forum ini bagi yang eh, mungkin buka warung di daerah Caringin Tilu ya tegakkan aturan. Saya sudah sering sama jajaran keamanan ya, baik Pak Bimas, Babinsa dari Polsek sendiri sampai datang ngerazia ke Caringin Tilu. Apakah saya harus setiap hari ya untuk sweeping daerah-daerah Caringin Tilu? Nah ini butuh kesadaran semua pihak. Pertama yang punya warung, yang kedua pengunjung di kita juga kan harus melihat situasi lah gitu. Oh ini jam segini sudah tidak boleh, oh ini terlalu banyak orang gitu ya, ya mungkin jaga jarak. Kalau sudah terlalu banyak ya gimana lah, cari yang lain atau mungkin ditunda dulu untuk makannya, cari tempat-tempat yang lain. Jadi memang ini butuh butuh kesadaran semua pihak. Hari ini saya tegas bukan apa-apa, karena memang harus sudah tegas karena ini sudah rawan gitunya. Jadi untuk main-main urusan dengan corona. Jadi intinya saya mengajak semua pihak untuk disiplin. Jangan hanya jangan hanya menyalahkan pemerintah dan kesehatan. Semua pihak ini harus kalau mau melawan corona. Itu neng galak seetik neng. Galak. Hati-hati Pak, kamu galak. Boleh emang nggak? Jadi gini ya, mau nambahin ya Teh ya, menyambung dari Pak Kuwu. Jadi kita tuh seperti yang Teteh tadi sampaikan, kita tuh harus menjaga tiga jaga diri, tiga amankan, bukan jaga, tiga amankan. Jadi pertama amankan diri. Nah, amankan diri seperti tadi yang Pak Kuwu sampaikan. Jadi kita harus mengamankan diri. Kalau misalkan bolehlah kita mau refreshing gitu ya, tapi lihat-lihatlah tempatnya. Kalau pas lagi rame ya cari yang agak sepi gitu, atau enggak jangan pas lagi masa liburan kan ada ngambil cuti ya. Nah ambillah hari-hari biasa seperti itu. Terus misalkan terus jagalah keluarga. Nah dari jaga diri kita harus menjaga keluarga kita gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, jadi kalau misalkan kita pergi kemana-mana harus protokol kesehatannya diterapkan, jaga jarak,
cuci tangan. Sekarang kan di tempat wisata sudah disiapkan cuci tangan ya, terus sudah ada petugasnya juga, jangan bahasa ini nama ngeyel lah gitu ya, nggak cuci tangan terus malah marah-marah, disuruh pakai masker malah ngerung gitu kan ya, ambek-ambekan. Ya, gitu Ternyata ya. banyak kayak di posyandu juga gitu, ibu maskernya ke mana, langsung ngambek pundung gitu kan. Jangan pundungan berarti ya. Jangan pundungan dah, itu teh beketing kunyaah ya teh ya. Nah, jaga keluarga yang tadi saya udah sampaikan di awal ya, kalau nyampe rumah ya langsung ganti baju, terus mandi, sterilin dulu kalau bisa di ruang tamu, baru kita mandi, ganti baju, baru ke anak. Nah itulah menjaga keluarga kita ya biar sehat. Terus yang ketiga, jagalah lingkungan kita gitu. Kalau misalkan ada yang positif, janganlah dikucilkan, justru kita harus mensupport ya, merangkul. Maksudnya gini, bukannya mensupport ngedatangan digugulung, bukan gitu ya. Salah itu. Bahaya. Misalkan gini aya nu positif, di jauh we kan bisa 1 meter bisa itu ya. Misalkan di itu tah da moal ketularan gitu ya. Nah, ini saya sampaikan. Jadi yang bisa tertular corona itu jika kita tidak memakai masker selama 15 menit. Misalkan jarak 1 meter ya. Jarak kurang dari 1 meter, tidak memakai masker, berhadapan ya, dan abi mah berhadapan ya di sini ya. Udah pakai masker ya. Ya, selama 15 menit, amitnya misalkan aya nu positif di dia berhadapan ngobrol gitu selama 15 menit, kemungkinan besar bisa kena. Seperti itu. Gitu ya, itu harus diinformasikan. Nah, itu jaga keluarga, jaga lingkungannya. Jaga lingkungan, kalau misalkan ada yang positif, justru kita harus dukung dari jauh, misalkan pas dia keluar, Pak, ayo semangat, harus sehat, kasihlah vitamin, kita support, misalkan dari desa udah ngasih sembako segala macam. Tapi kan misalkan, aduh saya yang namanya perempuan bisa butuh softtek, pampers, yang itulah masalah-masalah kecil gitu. Kita harus saling empati lah gitu ya. Kan ini kita tuh sedang wabah ya, jadi setiap orang itu beresiko lah untuk kena ya, benar nggak teh? Kita kan nggak tahu ya apakah kita akan kena atau enggak, kita misalnya udah berikhtiar menerapkan 3M, menerapkan apa tadi tuh jaga jarak, terus jaga diri, jaga lingkungan. Tapi misalkan masih kena keneh ya, wayah nada sekarang mah lagi wabah gitu ya, tapi ya kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Nah kalau pas ada yang positif tong ribut hayang ngusir gitu. Nah nanti itu mah urusan mau misalkan mau diisolasi mandiri ke BLK atau ke rumah sakit, yaitu tergantung dari petugas kesehatan ya. Nanti kan langsung dari petugas kesehatan yang kebersangkutan, apa beliau itu bisa di rumah atau harus ke BLK atau harus ke rumah sakit, yaitu nanti kan kita berkoordinasi ya seperti itu. Jadi tong ribut, iya yang positif yang diusir, tong gitu. Posisikan gimana kalau kita seperti itu gitu. Harus begitu dong. Kita tuh harus berempati gitu. Ya kita teh nggak taunya, ya teh ya bener nggak? Siapa bener yang mau sekali. coba kena kan? Bener Nggak? Gitu. Jadi kita tuh harus berempati lah gitu. Kita mau support makanan apalah, misalkan gini, misalkan ada yang positif, amit-amitnya bawalah makanan misalkan beas-beas itu, simpen we depan rumahna, WA we, Pak abi nyentun beas, ya bisi beas misalkan gitu, teu aya beas misalkan, simpen we depan nggak usah berhadapan di gugulung gitu, tapi kan itu dengan cara seperti itulah. Begitu ya. Begitu. Nah, Semangatlah kita lawan corona ya. Oke, tadi kata Bu Bidan informasi baru lagi ya, bahwa kita tuh ada 3 menjaga diri ya. Jadi jaga diri, terus jaga keluarga, sama jaga lingkungan kita gitu. Nah, teman-teman gitu, untuk yang ada di luar sana, saya juga tadi Bu Bidan mengatakan bahwa gini, mau kita menjaga apapun, kalau misalnya sudah takdirnya ya Bu, itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kita hanya bisa berusaha, berikhtiar gitu, kita terapkan 3M dan lain-lainnya. Nah oke, sebetulnya masih banyak nih perbincangan kita. Nah tapi kayaknya kita akan menyaksikan jeda iklan terlebih dahulu karena kita butuh istirahat sejenak. Seperti itu. Untuk itu saksikan jeda iklan berikut ini. Selamat datang kembali. Nah, kami sekarang sudah kembali lagi ya Pak Kuwa. Masih ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas, terutama ini terkait dengan dari pihak keamanan, dari pihak kepolisian. Kebetulan malam ini beliau berhalangan hadir karena katanya sedang sakit. Jadi kami mohon doanya juga untuk masyarakat Desa Cimian agar Pak Denta segera pulih kembali agar bisa menjalankan tugasnya lagi gitu.
Kayak gini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Beliau menitipkan ada beberapa pernyataan dari pihak keamanan. Mungkin nanti bisa dibantu ditayangkan juga ya, tim saya, mangga. Di sini ini ada chat saya dengan beliau. Ini ada pertama gini. Yang mana sih? Nah, beliau meminta maaf yang pertama itu. Beliau tidak bisa hadir. Yang maaf, nanti bapak nggak bisa ke desa soalnya kurang sehat, katanya gitu. Kemudian saya nanya lagi, minta surat edaran tentang aturan-aturan yang sekarang terkait untuk corona. Beliau mengatakan bahwa kalau sekarang tentang COVID-19 dari kepolisian tidak mengeluarkan surat perizinan untuk izin pernikahan, hiburan, kuda renggong, singa Depok, dan hiburan-hiburan yang lainnya yang berkerumun. Apalagi ditemukan hiburan-hiburan, dari kepolisian akan menghimbau serta membubarkan. Apabila saudara-saudari tersebut tidak mentaati peraturan, itu untuk antisipasi klaster baru. Dan dari kepolisian menghimbau serta memberikan arahan kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kemudian mengenai operasi justisi, itu setiap hari digelar. Itu adalah gabungan dari Koramil atau TNI, Satpol PP, dan juga dari pihak keamanan, kepolisian di tempat-tempat keramaian. Seperti kalau di desa Cimian itu kita kan banyak jalur wisata ke desa, ke arah Cartil, Puncak Bintang, itu banyak. Termasuk di depan polsek juga. Karena kebetulan desa Cimian itu ada polseknya ya. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk tempat wisata di wilayah desa Cimian, khususnya Puncak Bintang itu sudah mentaati standar protokol kesehatan. Kalau warung-warung di sekitar Cartil, baru 40% yang mentaati protokol kesehatan. Tadi sudah dibahas juga oleh Pak Kuwu bahwa kalau misalkan mentaati protokol kesehatan, berarti itu sudah diperbolehkan. Dan kapasitas juga ya diperhatikan. Terus ada yang terakhir, pemberlakuan untuk jam tutup bukanya kafe gitu. Kata beliau, kalau buka tutupnya tidak tentu, yang penting mentaati protokol kesehatan. Kalau tindakannya itu dari gugus tugas kecamatan, kecuali kalau sangat terdesak seperti diberi arahan, tidak nurut atau ngeyel, serta membuat provokasi, baru dari kepolisian bertindak. Itu pun dibantu dari pemerintah setempat, Koramil, kecamatan, dan kelurahan, serta tokoh masyarakat. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi untuk yang paling beliau tegaskan itu adalah mengenai perizinan keramaian dari kepolisian tidak akan mengeluarkan karena itu sudah ada edarannya dari atasannya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Untuk yang ingin bertanya mengenai hal-hal yang dari pihak keamanan, silakan. Insya Allah nanti kami akan menghubungi Pak Denta melalui voice melalui suara. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi nih. Sedikit tadi pembahasan ke Bu Bedan dulu. Karena tadi ada beberapa kasus yang sudah positif, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Nah, apakah itu bisa sakit lagi gitu, bisa positif lagi atau bagaimana sih Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya ya Teh. Jadi gini ya, seorang yang bisa yang pernah kena positif corona itu sebetulnya di dalam tubuhnya itu sudah membentuk antibodi atau kekebalan ya. Tapi itu bisa jadi reinfeksi namanya atau infeksi ulang seperti itu Teh. Itu jangka waktunya 3 bulan sampai 1 tahun seperti itu. Jadi bisa tertular lagi seperti itu Teh. Jadi kita memang harus selalu menjaga protokol kesehatan. Mau di rumah, mau di luar, mau di pribadi yang tadi ya, yang jaga itu, yang jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan seperti itu Teh. Apalagi Teh pertanyaan? Sama satu lagi aja ini untuk fiksasi nih untuk ke teman-teman juga bahwa kasus yang sampai detik ini yang positif itu di Cimenyan ada berapa masih Ya. ada Jadi perlu diketahui ya pada bulan November ini terjadi lonjakan kasus. Jadi sampai 10 untuk bulan November ini. Alhamdulillah untuk bulan ini ada 3 orang yang sudah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Jadi hampir ya banyak lah pokoknya di Cimenyan. Ya beberapa RW sekarang tinggal di klaster komplek ya. Jadi tinggal di komplek pada Suka Ideal dan di mana Pak? RW 17?
lupa deh, Grand Valley Kompleks Sutra Indah. Kompleks Sutra Indah tak apa haputan. Alhamdulillah Ya itu pertanyaan tinggal itu. ya banyaknya memang di komplek ya. Terus juga banyak petugas kesehatan yang kena itu di komplek-komplek itu, kayak misalkan di rumah sakit yang besar seperti itu. Terus di apa namanya di perkantoran. Nah, seperti itu teh. Oke, itu untuk sementara itu saja dulu ya. Dan kembali lagi ke Pak Kulu gitu, karena kita tadi sudah disampaikan banyak yang kasus positifnya gitu. Tadi Pak Kulu menyampaikan ada Satgas Percepatan COVID ya. Nah itu dari Pak Kulu sendiri gitu, dari reng-rengan itu apa yang akan kedepannya dilakukan gitu. Baik. Eh Dulu pernah kita bikin tugas gus Covid, tapi ketika tidak melibatkan warga masyarakat, ya hasilnya seperti inilah. Nah, sekarang saya akan coba betul-betul melibatkan warga masyarakat. Jadi, selain daripada tugas gugus Covid ini, kita ada 30, ya sekitar 42 lah. 42 orang nih dari tim desa. Nah, kita akan coba apa ya? Melibatkan. Kita akan coba melibatkan warga masyarakat. Jadi, untuk ke depan dari mulai RW 1 sampai RW 23 kita akan coba libatkan. Jadi ntar di sana ada program yang namanya padat karya. Jadi dari anggaran ini memang sengaja, kan dulu mah apa ya, anggaran teh swadaya lah anggap ya, jadi namanya sosial gitu ya, masyarakat gitu. Nah sekarang saya coba anggarkan, jadi betul-betul setiap RW akan menerima kucuran anggaran untuk padat karya, sehingga diharapkan ketika pemerintahan desa, mitra, kemudian bersama-sama dengan warga masyarakat, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan pemerintahan desa Cimnya dalam rangka penanganan percepatan corona ini benar-benar, karena ini berawal dari keprihatinan tadi Bu Bidan, November ke 10 kebayang kalau kita diamkan, masyarakat masih hare-hare seolah-olah tidak ada kan ya Bu Bidannya kemarin ya, bener ayah tuh itu corona teh. Nah ini dibuktikan kemarin saya menerima dari, adalah di kita katanya pemakaman yang memang yang meninggal karena corona, tapi ntar tanyain ke Bu Bidan. Tapi kalau di itu ada ya, benar-benar di desa di kecamatan Cimenyan ada yang meninggal karena corona. Kita harus serius menangani ini, makanya saya akan sangat melibatkan sekarang warga masyarakat ya. Oke, berarti dari Paku itu intinya pengen lebih kerjasamanya benar-benar ditingkatkan lagi gitu. Karena kalau hanya pemerintah yang bergerak, dinas kesehatan yang bergerak, sementara masyarakatnya masih bandel, percuma gitu kalau misalkan menurut saya. Karena percuma kalau tidak ada sinergi itu, semuanya akan sia-sia gitu. Yang katanya tadi pihak kesehatan capek sampai HP kering terus-terusan gitu kan, dari pihak pemerintah juga begadang, banyak yang keluhan ini itu. Intinya harus ada kerjasama dari seluruh pihak, terutama dari masyarakat, kerjasama dan kesadaran diri, karena garda terdepan itu adalah kita, diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih kalau misalnya untuk sesi tanya jawabnya. Untuk lebih lengkapnya saya sudah memantau gitu di sini tuh banyak sekali yang sudah hadir menyaksikan kita semua Pak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah difilter juga oleh tim saya. Di sini ada langsung saja ya. Ada pertanyaan nih. Ada dari 2 pertanyaan dulu. Yang pertama dari Rian Gunawan. Katanya, "Pak, kalau ada keluarga yang positif seorang, terus keluarganya gimana menyikapinya?" Katanya gitu. Boleh langsung dijawab aja. Pak, kalau ada keluarga yang positif seorang, terus keluarganya gimana menyikapinya? Katanya gitu. Gini, Boleh. jadi ini mah sebenarnya ranah dari dinas kesehatan, Iya, tapi soalnya saya tadi coba Pak kecelakaan gitu. saya coba ke ranah pemerintah desanya gitu ya. Yang pertama, sekarang kan sudah mulai ada piket, dikomunikasikan. Kalau lebih baiknya sih mungkin di RT RW atau desa ya, kalau toh memang ini bisa ke desa lah, ada yang piket untuk penanganan percepatan ini. Nah mungkin tadi teh kalau untuk pemerintah desa kita akan coba perhatikan dalam artian kebutuhan gitu ya. Untuk ke depan kan 10 atau 14 hari kan harus terpenuhi. Tidak hanya sembako tadi kata Bu Bidan. Sementara kan yang dibutuhkan untuk keluarga di sana mungkin ada beberapa macam gitu ya.
Nah, paling ke ranah sananya kalau kalau di saya. Nah, kalau untuk penanganan selanjutnya ntar saya komunikasi biasanya seperti itu. Saya komunikasi dengan harusnya dengan puskesmas, tapi untuk sementara sama Bu Bidan saja. Bu Bidan, kalau ada seperti ini gimana? Nah, biasanya yang Bu Bidan yang bergerak, dia memantau melalui kalau yang saya tahu ya, yang pernah komunikasi, mau telepon dulu gitu ini baru ntar ada tindakan lah seperti apa. Jadi pada intinya kalau memang toh ada yang positif komunikasikan saja dengan pihak ya. Ntar kita bagilah tugas saya di mana selaku pemerintah desa, nah tugas kesehatan di mana. Intinya gitu. Mangga Ibu mau menambahkan? Iya, jadi kalau misalkan ada yang positif ya teh, namanya tuh ada kontak erat gitu. Kontak erat itu jadi orang yang benar-benar dia itu apa ya? Ya kontak erat jadi bersinggungan langsung gitu. Jadi misalkan ada si A positif, di rumah itu ada berapa orang? Kita itu dari puskesmas langsung ya. Jadi misalkan si A positif dalam satu kakak itu misalkan atau satu rumah ada berapa orang? Misalkan taruhlah 3, ibu bapak anaknya 1. Nah itu semua harus langsung di swab gitu. Di swab itu jadi langsung diperiksa ya. Jadi kita itu mendiagnosa itu pakai swab gitu ya. Kalau diagnosa pasti dia corona atau tidak itu pakai swab. Tapi untuk apa namanya deteksi dini itu pakai rapid test seperti itu ya. Saya bahas sedikit ke situ. Jadi kita itu tidak asal-asalan misalkan propaganda lah isunya apa pengen apa gimana gitu ya teh. Jadi kita itu benar-benar apalagi ini corona ya sensitif sekali gitu. Kita itu nggak akan mungkin menyatakan seseorang itu positif jika hasilnya tidak benar-benar positif gitu. Soalnya ini sensitif sekali. Kayak kemarin aja ada yang positif 1 langsung dikucilin apa segala macam. Padahal tidak boleh seperti itu gitu ya karena setiap orang juga beresiko. Ya kita lah harus menerapkan yang 3M itu. Jadi gitu. Jadi nanti itu biasanya langsung diisolasi satu rumah itu, terutama yang satu rumah atau yang terakhir kontak langsung. Misalkan si A nih positif. Jadi yang terakhir kontak langsung dengan beliau itu siapa gitu. Dan yang masuk kategori itu yang tadi saya sampaikan itu yang harus 15 menit tidak memakai masker dan berbicara. Terutama kan ada di rumah mah ada sakasur nyatanya, sakasur sarumah lah gitu. Pastilah itu 15 menit mah pasti gitu. Nah, serumah itu harus langsung di swab, nah langsung diperiksa gitu. Nah, nanti misalkan ada yang positif, ada yang negatif. Misalkan yang positif berarti lanjutkan isolasi mandiri dipisahkan dari yang negatif seperti itu teh. Nah ini ada kasus loh sampai yang anak-anak itu juga ada yang positif tapi memang bukan di desa Cimenyan alhamdulillah ada kan desa Cimenyan tapi memang SD anak SD untung itu kooperatif ya maksudnya kooperatif itu nurut gitu diperiksa ya itu bayangkan sama ibu-ibu ya swab itu dicolok bu diperiksanya itu dari hidung dan tenggorokan itu teh rasanya gimana ya getek-getek nyeri gitu. Saya udah ngalamin berapa sampai 5 kali ya karena kan petugas kesehatan tuh harus continue ya harus selalu diperiksakan kita harus dijaga kesehatannya seperti itu ya. Bayangin kalau anak ibu misalkan bapak sekalian diperiksa itu teh susah sekali meriksanya terutama anak-anak kasihan kan ya makanya lah jaga jangan sampai kena gitu terutama ini yang paling sering tuh kalau misalkan jalan-jalan malah anaknya tuh nggak pernah pada pakai masker malah pakai masker teh malah indung bapana gitu bener nggak teh seperti itu kayak gitu nah itu menjawab mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya seperti itu jadi harus langsung dan kalau misalkan hasil swab itu ya teh biasanya kalau misalkan benar-benar positif itu hasilnya langsung cepat 1-2 hari itu langsung ada keluar tapi kalau misalkan negatif udah di swab tunggu aja misalkan kalau udah seminggu masih belum ada konfirmasi ya berarti insya Allah negatif nah itu misalkan ada yang positif nih ya nunggu hasil swab misalkan tetap negatif misalkan atau di rapid test positif gitu ya atau reaktif nah terusin aja itunya isolasi mandirinya seperti itu harus tetap 15 hari karena kan kita nggak tahu ya teh ya si virusnya masih ada atau tidak gitu. Oke. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Rian Gunawan ya seperti itu. Kemudian masih ada pertanyaan lagi dari para penonton kita. Sebetulnya saya juga pengen ketawa sih kalau saya baca-baca komentar yang di sini. Di sini banyak sekali yang disampaikan oleh warga masyarakat, termasuk di sini ada katanya gini, mana ya tadi tuh semangat Cimenyan bukan
pokoknya ini banyak lah masyarakat yang hadir di sini, dan juga ada yang saling mendoakan semoga Cimenyan aman dari virus corona, amin katanya. Terus sehat selalu buat semuanya, yang penting kesadaran semua manusianya untuk selalu menjaga kebersihan diri pribadi dan keluarga, jangan bosan untuk hidup bersih katanya gitu. Terus ada juga katanya mana ya tadi teh, saya teh sedang mencari. Nah ini, assalamualaikum, maaf cenah, mohon diperhatikan ini selokan yang depan rumah amblas akibat kena kendaraan besar semalam. Makasih Pak katanya. Ini keluhan dari masyarakat ya, kita tampung dulu. Luar biasa mengedukasi katanya gitu. Insya Allah da warga Cimenyan mah moal kena ku virus corona kusabab kami sering tuang sampah goreng dan sebagai penangkal corona mungkin ya maksudnya gitu. Jadi ini adalah beberapa respon-respon ya dari warga masyarakat. Kami juga sangat mengapresiasi gitu dari kami khususnya dari penyelenggara, dari teman-teman Cimenyan Digital. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ini ada satu lagi pertanyaan katanya dari Cahyana Riyadi. Program apa dari Dinas Kesehatan menindaklanjuti pandemi ini yang sangat kooperatif gitulah. Apa program apa Bu Bidan? Katanya gitu tulisannya gitulah. Program apa dari Dinas Kesehatan menindaklanjuti pandemi ini yang sangat kooperatif gitulah. Gitu. Jadi gini ya, kita tuh tidak bisa mengatasi masalah dari petugas kesehatan sendiri ya Teh. Kalau kita kan sudah mengedukasi masyarakat itu yang tadi yang saya sudah sampaikan, yang 3M, mulailah menjaga diri, apa tadi, mencuci tangan, terus Teh memakai masker dan menjaga jarak seperti itu ya program dari Dinas Kesehatan. Terus yang tadi jaga diri, jaga keluarga dan jaga lingkungan itu program dari kesehatan. Jadi intinya ya kita harus menjaga diri kita sendiri juga gitu. Intinya garda terdepan yang kayak Teteh itu ya harus dari kita sendiri gitu. Terus dari kesehatan kita kan membantu untuk misalkan rapid test, swab, nah itu kan kesehatan yang turun ya. Kalau misalkan ada yang positif kita langsung turun gitu ke masyarakat, namanya PE atau penyelidikan epidemiologi. Jadi didatangin pasiennya, kita support dengan vitamin, dengan apa namanya menyemangati seperti itu. Nanti keluarganya kan langsung kita swab seperti itu. Nah ini untuk masyarakat, ini mah ada ya komentar katanya gini, apa sina corona mah udah nggak ada sina ya kayak gitu. Pas udah ada positif riweuh kan gitu, ayo positif riweuh, terus pas di swab kita udah jadwalin, ini ada kasus ya, kita udah jadwalin Pak, nih anu jadwalin di puskesmas, tapi kan memang isolasi mandiri di rumah ya nggak apa-apa keluar. Kalau misalkan kita jadwalkan swab, datang misalkan di mana tempatnya, apa mau di puskesmas atau di apa balai ramai istilahnya di Soreang, nah sok datang gitu. Soalnya kan kita juga terbatas dengan apa namanya harus pakai hazmat ya. Jadi kalau misalkan dijadwalin jam 8, datanglah jam 8, jangan ngaret-ngaret gitu ya. Soalnya kita kan petugas kesehatan tuh harus pakai baju astronot itu ya Pak. Sebetulnya tuh itu tuh panas banget gitu ya. Nya panas, nya engap, yang nggak bisa pipis, nggak bisa minum, haus itu Teh. Tolonglah kita saling apa namanya saling mendukung. Kita kan dari petugas kesehatan ingin masyarakatnya teh secara rehat gitu ya, nggak ada yang mau gitu sampai pandemi seperti ini ya Teh. Kita berusaha biar masyarakat tuh sehat gitu. Jadi datanglah kalau misalkan disuruh swab tuh datang tepat waktu, terus menyangka misalkan udah ada hasil positif, naon sih itu hasilnya bener itu salah tuh tong gitu. Udah kita juga mau asal-asalan ngeluarin hasil diagnosa ya. Nah, apalagi ini mas sensitif pisan ya, rame gitu ya Teh. Terus seperti itu ya masyarakat ya lah, semangat, mudah-mudahan kita sehat terus ya. Amin. Seperti itu. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Ada yang sampaikan lagi? Kaitan dengan program pemerintah sudah luar biasa, meskipun kemarin dianggap yang terdampak semuanya, tapi kenapa bantuan hanya ini. Pada intinya gini, kalau wabah ini tidak secepatnya tertangani baik di dunia, di Indonesia, khususnya di Cimenyan, di desa Cimenyan, kita akan sangat dirugikan gitu ya. Kalau kita hanya mau menerima bantuan atau program yang diberikan oleh pemerintah, paling tidak akan pernah puas yang namanya bantuan mah gitu ya. Jadi pada intinya kita disiplin lah, karena kalau kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh menangani ini, pasti banyak
dampak-dampaknya yang akan ini termasuk ke pemerintah. Berarti untuk anggaran 2021 ini pasti akan terpangkas lagi dengan anggaran ini ya. Kemarin hampir berapa persen ya, 40 sampai 4 kayaknya lebih nih, 45% kita anggaran terpangkas. Bayangkan kalau di 2021 kita belum bisa tertangani, berlarut-larut dengan ini, kapan Cimenyan bisa majunya? Intinya kalau disiplin lah ya, cukup lah. Tadi Bu Biren mengatakan bahwa katanya apa sih, semoga warga Cimenyan tuh sehat, petugas medis juga pengennya teh kita teh sehat-sehat semuanya gitu kan, karena siapa sih yang mau kena wabah seperti ini, nggak ada. Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu untuk petugas kesehatan yang tiada lelahnya gitu untuk menampung lelah-lelahnya warga masyarakat gitu, terus menampung sakit-sakitnya masyarakat. Terima kasih untuk tenaga medis Ibu, semoga sehat selalu. Oke, kita lanjutkan lagi, masih ada pertanyaan. Tapi sebelum itu saya bacakan komentar-komentar nih. Katanya Kampung Cicahem hadir, terus Kampung Tugu hadir, banyak Cileweng hadir, terus dari mana lagi nih, banyak RT 2 RW 5 nyimak gitu. Banyak lah ini, terima kasih nih. Terus ada yang menyimak dari Cati Purwasi, terus dari Sri Handayani ada hadir juga, itu nggak tahu dari RW berapa, mungkin bisa bertegur sapa lagi di komentar. Dan ini ada satu pertanyaan lagi, tim juga bisa bantu difilter juga mana lagi pertanyaan yang mau ditanyakan lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Chandra Iskandar, katanya Puskesmas Kecamatan Cimenyan apakah sudah menyediakan alat rapid test dan swab test untuk warga masyarakat Cimenyan? Apakah ada biaya yang harus dibayar? Seperti itu. Jadi untuk saat ini ya teh, untuk rapid test dan swab itu untuk yang yang sudah positif, misalkan positif, ada kasus positif baru kita menyelenggarakan. Tapi untuk misalkan khusus, misalkan ada yang mau periksa rapid, saya misalkan takut kena corona atau ada gejala menuju ke sana, ya belum. Tapi khusus untuk misalkan ada yang positif, misalkan keluargaan, nah itu untuk keluarganya bisa kita ajukan ke dinas, itu gratis gitu ya. Untuk rapid juga yang kemarin ya Pak, untuk KPU juga gratis, jadi kita ajukan ke dinas seperti itu. Jadi tapi untuk mandiri belum ada. Jadi kalau misalkan masyarakat nih, misalkan saya mah ada hasil, misalkan ada tanda gejala nih pengen diperiksa, ada kesadaran gitu, bagus juga ya kan, nggak mau misalkan menularkan pada yang lain misalkan. Nah itu ada kesadaran seperti itu, silakan aja ke rumah sakit, jadi mandiri. Bisa juga ke laboratorium swasta, contohnya Prodia, banyaklah laboratorium swasta, jadi kita bisa mandiri seperti itu gitu teh. Oke, itu untuk rapid test dan swab test ya. Termasuk ini ada juga Kampung Bolong hadir katanya Pak. Warga Bapak sangat luar biasa. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan sekian dulu. Untuk ini kita akan menyaksikan jeda iklan terlebih dahulu. Datang kembali. Nah, alhamdulillah ya. Sebetulnya perbincangan kita ada, kalau yang namanya ngobrol mah pasti nggak akan ada ujungnya ya. Kita lihat nih di kolom komentar ada juga dari PAC Pandawa Auto Konsep, katanya Manco, semoga masyarakat lebih sadar untuk selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan selalu protokol kesehatan. Sebetulnya dari warga masyarakat itu sudah pada sadar tapi belum diterapkan gitu. Sadar tapi belum terapkan gitu Bu. Ini banyak gitu. Sudah banyak Cimenyan tuh harus gini, harus gitu, hanya belum saja diterapkan seperti itu. Dan ini ada juga katanya gini dari Kampung Balong, saya selaku pelaku usaha Pak terkena dampaknya sekali ya gara-gara bantuan sembako dari pemerintah, stok beras dan sembako di warung saya jadi awet Pak. Katanya gitu Pak, kumaha tuh, kasih solusinya nih, kasih sedikit pencerahan untuk teteh Rini Listiani. Katanya gitu Pak. Boleh Pak, dari yang bisa mengaturnya. Ya pasti terdampak, semua pihak pasti terdampak sebetulnya. Makanya paling solusinya kita serius aja nangani masalah COVID. Kalau kita serius nangani COVID ya beres semua gitu. Kalau di stop bantuan kasihan juga yang lain kan ya, yang memang membutuhkan. Intinya solusinya mah serius ya tangani COVID, insya Allah beres semua lah. Ya, katanya ini terakhir Pasir Bogor juga hadir Pak. Dari saya gitu ingin
closing statement lah dari Bapak dan Ibu Bidan. Mangga apa yang ingin disampaikan dari Bapak untuk warga masyarakat Desa Cemian, nanti setelah Bapak baru ke Bu Bidan. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Hari ini luar biasa lah. Kalau toh memang ntar masih ada hal yang perlu disampaikan di komentar saja, ntar bisa dijawab. Menjawab tadi ada apa ya, nyeleneh sedikit lah. Kaitan dengan apa yang rusak Silakan. selokan gitu. Ya ini permohonan maaf dari kami pemerintahan desa. Memang 2 hari kemarin pasti mobil besar kemudian bising gitu ya. Pada intinya kita coba meningkatkan infrastruktur di Desa Cimenyan. Jadi kemarin 2 malam kita malam Rabu dan malam Jumat sedang melakukan rabat beton jalan ya. Kita pakai redimik. Mudah-mudahan kalau pakai redimik kualitas jalan bisa lebih baik. Ya mohon maaf ya bagi yang tadi kita coba komunikasi saja lah gimana baiknya kita coba komunikasi lah ya. Intinya permohonan maaf lah buat yang memang terdampak, pasti banyak yang terdampak oleh apa kejadian kemarin. Nah yang terakhir sebenarnya tidak banyak, pemerintah Desa Cimenyan sudah sangat berupaya untuk menangani kaitan dengan virus ini. Dibuktikan dengan apa dikeluarkannya keputusan Kepala Desa Cimenyan kaitan dengan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona COVID virus ya di COVID-19. Nah, lagi-lagi ini tidak akan berarti manakala semua unsur kita tidak terlibat. Dari awal saya tidak pernah menyalahkan masyarakat gitu ya, tidak menyalahkan siapapun. Jadi ini intinya ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua bahwasannya kita harus secepatnya, kita harus serius melawan virus ini. Jadi lebarlah anggaran berapa yang harusnya ini mungkin ini untuk pemberdayaan, penguatan ekonomi masyarakat, untuk infrastruktur, dialihkan lagi untuk penanganan COVID. Tapi memang kondisi hari ini saya memang harus apa ya berpihak ke penanganan COVID karena berdasarkan data dari kesehatan di bulan November memang lonjakannya luar biasa. Ini bahaya buat Desa Cimenyan kalau memang warga masyarakatnya seperti ini. Kumpulan sudah biasa ya, tidak pakai masker sudah dianggap biasa. Padahal ribuan yang sudah disebarkan pemerintah desa kaitan dengan masker gitu ya. Jadi kalau bisa cuci tangan diramaikan lagi di RW. Dulu kan kita pernah gitu. Nah, ke depan saya butuh dorongan semangat dari semua pihak. Kita akan libatkan masyarakat. Mohon maaf ya, kita akan kucurkan anggaran untuk RW. Nah, ini mohon ini ada dorongan ya. Jadi saya akan informasikan besok, kebetulan besok ada rapat sore di tingkat desa. Mungkin itu yang pada intinya kita harus serius. Bahaya kalau kita hanya diam, apalagi acuh tak acuh kaitan dengan COVID ini. Mungkin itu, Neng. Oke, siap. Terima kasih. Intinya yang aku sampaikan adalah harus adanya kerjasama dari kita semua ya. Oke, kalau dari Ibu Bidan, maka closing statement dulu Ibu. Apa yang ingin Bu sampaikan kepada warga masyarakat Desa Cimenyan? Ya, terima kasih ya Teh ya atas kesempatannya. Jadi saya berpesan dan menitip kepada semua orang ya bahwa kita itu sekarang era new normal, tapi jangan kebablasan abang udah new normal jadi ya dinormalkeun we gitu ya. Padahal new normal itu adalah adaptasi kebiasaan baru nyawayah nawe kedang ngangge masker amun keluar di bumi teh gitu. Minimal diri kita sendiri biasa nih batur teu marake masker antep we ios tenan naon meureun belum dapat hidayah meureun ya teh nya. Gitu. Yang penting kita menjaga diri dulu lah intinya mah gitu. Dan kita teh ingin orangnya sehat ya teh ya, ekonominya jalan gitu. Masa kita teh mau PSBB terus ya, bayangin PSBB tuh udah terasa pisannya. Tetiasa kamu mana segala ditararutup, mungkin setiap masyarakat juga sudah merasakan ya dampak dari PSBB. Jadi kita jagalah jangan sampai seperti itu lagi. Jadi kita bisa berusaha, bisa berkarya, bisa menjalankan ekonomi tapi dengan tubuh yang sehat gitu ya. Sok atau protokol kesehatannya dijalankan lagi seperti itu ya. Nitip bisa anda siapa yang mau ya teh ya seperti ini. Jadi kita harus menghentikan penularan COVID dari diri kita sendiri lah.
kita tuh punya andil, punya peran untuk menghentikan COVID ini gitu. Jadi jangan berlama-lama lah, udah capek ya teh. Terus sakatu atos cimenyan teh dari kemarin ada lonjakan, sekarang terus darah ramang tong nambihan deui gitu. Gitu nyatanya. Terus saya balik lagi, jangan lupa 3M yang tadi ya, memakai masker, cuci tangan, terus menjaga jarak. Nanti kita pakai masker ya terakhir closing. Soalnya kan kalau lagi konferensi pers gitu ya. Konferensi persnya biar jelas ya Bu. Soalnya kita juga udah tidak berhadapan ya, 15 menit berhadapan lah, insya Allah tidak saling menularkan ya Pak. Insyaallah sehat. Jadi yang kena corona itu ada yang OTG, ada yang bergejala ya, untuk diketahui. Jadi OTG itu orang tanpa gejala, berarti dia udah positif corona tapi tidak ada gejala. Yang takutnya itu yang menularkan seperti itu. Tapi ya makanya untuk perusahaan-perusahaan apresiasi sekali lah, misalkan ada 2 minggu sekali diperiksa, misalkan positif enggaknya, itu kan untuk mengurangi laju penularan ya, sebetulnya seperti itu. Nah itu bagus ya, itu mas saran ya, misalkan adalah dilakukan pemeriksaan rapid test atau apalah, misalkan itu juga bagus untuk screening awal lah gitu. Juga mendidik diri kita sendirilah, ingat gitu corona masih ada, jadi harus ditegakkan lagi protokol kesehatan. Terus ini jadi di Cimenyan itu ada yang positif ya, sudah saya konfirmasi. Jadi yang positif itu sekarang sisanya tinggal 4, 5, 6, 7 lagi ya, tinggal 7 orang lagi. Maaf tadi 6, sebenarnya ada 7 baru ingat. Ada di Tugu 1 lagi belum. Mudah-mudahan bentar lagi juga mau beres isolasi mandirinya, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Soalnya nanti dari perusahaan yang bersangkutan kan di swab lagi. Soalnya kalau misalkan dari puskesmas, misalkan ada yang OTG orang tanpa gejala, misalkan diperiksa sendiri gitu ya, periksa sendiri swabnya positif, kalau tidak ada gejala misalkan 14 hari, sebetulnya kalau protab yang terbaru itu 10 hari cukup sebetulnya isolasi mandiri, tapi amannya 14 hari gitu. Nah kalau misalkan di swab itu sebetulnya tidak usah swab lagi kalau misalkan tidak ada gejala, tapi misalnya yang bersangkutan ingin di swab lebih bagus gitu kan, untuk memastikan apakah benar-benar masih positif atau tidak, seperti itu ya teh. Terus sebetulnya corona itu adalah fenomena gunung es, jadi yang muncul itu adalah yang sebenarnya yang udah terjadi gitu, yang ada sebenarnya lebih dari itu, banyak sekali ya teh ya. Nah kita harus mencegah penularan ya, penularan. Jadi harus menjaga jarak yang tadi 3M, menjaga diri, lingkungan, keluarga. Terus jangan sampai kita terinfeksi lagi, karena yang sudah misalkan mentang-mentang kan ada berita katanya kalau misalkan udah terkena nanti negatif sudah tidak akan terkena lagi. Tidak kata siapa, itu ada rentang waktunya. Di kita juga yang Cimenyan kemarin itu sebetulnya beliau itu positif, sudah negatif di swab itu ternyata positif lagi, seperti itu. Jadi ya kita harus tetap gitu protokol kesehatannya dijaga, karena itu bisa terjadi infeksi ulang seperti itu ya. Ya seperti itulah, mohon maaf ya teh ya, semuanya kalau kekurangan itu dari saya. Kalau misalkan ada ilmu yang bermanfaat itulah datangnya dari Allah, seperti itu teh. Oke, hatur nuhun Bu Bidan. Ternyata sebelum saya closing ini masih ada katanya gini, punten ini mah apa mungkin ini mah penyebab Cimenyan masuk zona merah teh gara-gara banyak orang luar yang masuk ke Cimenyan? Kayaknya ini baru masuk deh. Boleh dijelasin lagi sedikit aja? Ini yang terakhir. Gini katanya, punten ini mah apa mungkin ini mah penyebab Cimenyan masuk zona merah teh gara-gara banyak orang luar yang masuk ke Cimenyan? Coba dijelasin aja sekali lagi yang itu. Mangga Badai Bapak Badai Bapak. Mungkin saja gitu ya, mungkin saja ketika ini bukti nyatanya ketika orang yang bekerja gitu ya, tapi ketika disiplin ya kan tadi, kalau disiplin cuci tangan, pakai masker, ya insya Allah kan kita tidak bisa melarang, karena memang kata pemerintah pariwisata kita sudah bisa dibuka, kafe sudah bisa dibuka karena adaptasi kebiasaan baru. Jadi ujung-ujungnya tadi teh jaga-jaga tehnya, jaga 3 jaga ya, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, nyeterapkan gitu ya, izinnya terapkan sana. Karena mohon maaf,
isu yang akan muncul sekarang tahun baru. Sempat masuk ke saya. Kalau bisa sih ditutup, kalau bisa dilarang. Kalau saya punya kapasitas, kalau memang itu untuk kebaikan semua ya mungkin, tapi kan tetap ya yang bisa dirayakan tahun baru tidak itu kan ada kebijakan lain yang di atasnya gitu ya. Inti nama jangan kesana lah. Inti nama nu tadi teh jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Kalau kita sudah bisa menjaga itu ya insya Allah tidak akan masuk. Kadinya mah heula ngarak ribet maksudnya gitu. Oke, siap. Cukup Bapak? Ibu sudah cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk para narasumber saya yang sangat luar biasa ini yang telah menyempatkan waktunya, sudah capek-capek bekerja dari pagi sampai sore, terus sekarang malam diganggu lagi sama saya. Terima kasih saya ucapkan untuk yang pertama Pak Kuwu, dan yang berikutnya adalah Ibu Bidan. Hatur nuhun, termasuk untuk narasumber ketiga kita juga ada Pak Denta yang tidak bisa hadir, tapi beliau sudah menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan dari pihak keamanan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Cimenyan Digital Crew dan juga ada dari teman-teman kelas tambahan, terima kasih. Dan juga ini ada Pak Wu memberikan sesuatu kepada masyarakat desa Cimenyan gitu. Katanya nih untuk yang komentar paling aktif untuk beberapa hari ke depan di tayangan ini akan mendapatkan door prize dari Pak Wu. Nanti Ikat. oh ikat, oh disebutkan. Disebutkan ya, ada ikat dari Pak Kuwu katanya, nanti diberikan ke alamat-alamatnya gitu, tapi dengan syarat harus aktif di komentar ya Pak, kayak gitu. Like comment. Oh ya, like, Biar comment mendukung. dan subscribe Biar katanya mendukung. gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Intinya tadi ada pesan dari Bu Bidan, kita harus menjaga 3M dulu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang terakhir ada tiga menjaganya itu adalah menjaga diri, menjaga keluarga, dan juga menjaga lingkungan. Mungkin itu aja ya closing dari saya. Intinya gini, harus lawan corona karena kita bisa melawan dia gitu. Dia itu siapa sih, harus kita lawan lah gitu, jangan sampai kita kalah sama corona kayak gitu. Terima kasih saya ucapkan, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, terutama untuk para narasumber, khususnya untuk para narasumber dan juga untuk teman-teman atau masyarakat yang menyaksikan acara kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kasadayana. Jangan lupa pakai masker, dan terima kasih untuk teman-teman Cimenyan Digital. Boleh dilihatin teman-teman di Cimenyan Digitalnya. Oke. Dadah teman-teman.